Buntut kebingungan masyarakat atas gonta-ganti aturan tes PCR, Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Partai Adil dan Makmur atau Prima melaporkan keduanya ke KPK atas dugaan keterlibatan keduanya dalam bisnis PCR pada Kamis siang. Ada dugaan beberapa menteri yang terkait dengan bisnis PCR, terutama kalau yang sudah disebut banyak media itu adalah Menko Marves sama Menteri BUMN, Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir. PCR ini berubah-ubah, harga PCR ini berubah-ubah. Kita nggak ngerti sebenarnya harga standar dari PCR ini berapa. Agar kemudian masyarakat paham sebenarnya PCR ini oleh negara, oleh pengimpornya, oleh pelaku bisnisnya itu berapa. Agar kemudian kita tenang gitu. Kita tahu bahwa sebenarnya ada keuntungan sekian dari pemerintah atau dari pelaku bisnis, itu berapa. Ini masuk ke kas negara atau seperti apa. Prima juga akan mendatangi Badan Pemeriksa Keuangan BPK serta kepolisian untuk melaporkan kasus ini. KPK pun akan turun tangan, memverifikasi, dan telaah terlebih dahulu atas dugaan keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan dan Erick Thohir dalam bisnis tes COVID-19. Akan ditindaklanjuti dengan lebih dahulu dilakukan verifikasi dan telaahan terhadap data dan informasi yang disampaikan tersebut. Tahapan ini menjadi penting untuk memastikan dan mengidentifikasi bahwa apa yang diadukannya tersebut menjadi kewenangan KPK atau tidak. Apabila aduan tersebut masuk ke ranah tindak pidana korupsi dan itu menjadi kewenangan KPK, tentu sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku kami akan tindak lanjut. Dugaan permainan dan mafia PCR jadi sorotan publik dan semakin menguat setelah majalah Tempo menulis hasil investigasinya yang terbit 1 November 2021. Dalam liputannya, Tempo mengungkap sejumlah nama pejabat dan politisi yang diduga terlibat di dalam bisnis tes PCR. Salah satunya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Dua perusahaan yang terafiliasi dengan Luhut, yakni PT Toba Sejahtera dan Toba Bumi Energi, disebut memiliki saham di PT Genomic Solidaritas Indonesia, yang merupakan salah satu laboratorium penyedia layanan tes COVID-19. Pemerintah ya dalam berdiskusi, ngobrol yang sifatnya background dari mereka pun kami mendapatkan clue bahwa perusahaan-perusahaan PCR itu yang membuka PCR itu banyak diisi oleh politisi, pejabat, dan pengusaha. Kalau kita bedah juga dokumen-dokumen yang kami dapat itu, kalau kita bedah tuh mereka rata-rata biasanya kayak pertambangan, tiba-tiba mengeluarkan jasa PCR, seperti itu Mas Aiman. Oke, jadi Anda juga sudah mengkonfirmasi kepada pejabat yang bersangkutan atau menteri yang bersangkutan atau konglomerat yang bersangkutan ataupun politisi yang bersangkutan terkait dengan laporan Anda? Ya, kami sudah mengkonfirmasi semuanya. Namun tuduhan ini dibantah Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Luhut juga mengaku ia justru mendorong penggunaan tes antigen sebagai syarat perjalanan menggantikan tes PCR. Dalam unggahan di Instagram story-nya, Luhut Binsar Panjaitan membantah mengambil keuntungan pribadi dari bisnis PCR. Saya tidak pernah sedikit pun mengambil keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan PT Genomic Solidaritas Indonesia. Partisipasi yang diberikan melalui Toba Bumi Energi merupakan wujud bantuan yang diinisiasi oleh rekan-rekan saya dari grup Indika, Adaro, Northstar, dan lain-lain, sepakat bersama-sama membantu penyediaan fasilitas tes COVID-19 dengan kapasitas besar. Tim Liputan, Kompas TV.